Cara kerja di kapal pesiar. Wow, ladies and gentlemen, this is gonna be interesting because you know what, let me tell you a little something. Jadi rata-rata dari kita yang memiliki passion traveling, mengunjungi tempat baru, belajar hal-hal baru, ingin menjadi orang yang skillful, knowledgeable, dan memiliki attitude yang excellent, rata-rata kita memiliki minat untuk bekerja di kapal pesiar. So, in order to pass the interview, in order to get a document and the US visa, I'm gonna talk about it right now. So, stay tuned bagi Anda yang merupakan orang yang memiliki minat untuk bekerja di kapal pesiar. Tahap-tahapan apa saja atau proses apa saja yang perlu dilewati, tonton video ini sampai selesai. So, and if you find this video helpful, don't forget to click the thumbs up and leave your comment down below. Kalian dapat memberikan komentar seputar pertanyaan tentang proses tahapan-tahapan yang akan kita bahas sebentar lagi. So stay tuned, don't go anywhere. Back to business, ladies and gentlemen. There are 4 important things that we need to know when we talk about how to get a job in cruise ship. Number 1, document. Number 2, interview. Number 3, medical. Number 4, last but not least, US visa. So we're gonna talk about it just right now. So stay tuned, y'all. Hold on tight. Don't go anywhere. Let's go. Hey yo, what's up everyone? Friends again. Andrew D.O. Double B's in the building, yo. Sweet good morning from our venue today. Just to get a nice evening. Oh yeah, this video brought to you by Truna Apparel. This cool, awesome t-shirt with the premium quality from Truna Apparel. So go check it out on IG. Just click Truna Apparel. And I just want to say a sweet good morning from one of the most beautiful places that you could probably have to visit in Lombok Island, West Nusa Tenggara. And look at that boat. Isn't that beautiful? With a huge majestic view of Injani 3,726 above the sea level, you know what I mean? That's what I'm talking about, bro. I make a coffee. Anybody want a coffee? Bam. Well, alright, since you guys have a lot of questions in the comment section, I decided to make a video about how to get a job in cruise ship. So, you know, we're gonna talk about the process before we get on board. So, it's gonna be interesting. So, but first thing first, let me grab my coffee real quick, y'all. Damn, so strong. Again and again, welcome back to another episode on my YouTube channel. Today's vlog, you're gonna talk about how to get a job in cruise ship. But first thing first, if you like this video, click the thumbs up. Don't forget to leave a comment down below. Kalian juga dapat memberikan komentar seputar pertanyaan bagaimana cara bekerja di kapal pesiar, bagaimana prosesnya, dokumen apa saja yang dibutuhkan, dan so on. Just leave your comment down below. Dan if you're brand new, don't forget to hit and smash the subscribe button. Don't forget to turn on the notification bell so kalian dapat mendapatkan notifikasi untuk update video berikutnya. Well, let's get started. We're gonna start about the first thing first. We're gonna talk about the document. So, jadi dokumen apa saja yang kalian butuhkan sebelum melamar kerja atau sebelum ke proses interview. Jadi yang pertama, in order to get a job in a cruise ship, you need the certificate, job experience, pengalaman kerja. Dan pengalaman kerja sertifikatnya itu minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun di hotel berbintang. Nah, selain sertifikat pengalaman kerja minimal 1 tahun di hotel berbintang, baik itu di department F&B, housekeeping, dan lain sebagainya, itu merupakan syarat fundamental yang harus Anda bawa ketika mengikuti proses interview. Karena itu merupakan dokumen yang diperlukan atau dibutuhkan oleh seorang interviewer agensi lokal maupun user kapal pesiar. Selain sertifikat pengalaman kerja minimal 1 tahun berbintang, ya kalian juga harus melengkapi dokumen-dokumen pribadi seperti paspor, SIM book, BST, CCM. BST itu Basic Safety Training, CCM, SAT, dan lain sebagainya. Nah, untuk dokumen-dokumen ini bagaimana proses pembuatannya, di mana Anda dapat memproses atau membuat dokumen tersebut, nanti akan saya buat video segmen berikutnya. Well, jadi selain dokumen-dokumen yang sudah saya mention tadi, ada satu hal penting yang perlu dipersiapkan jauh sebelum mengikuti proses interview selain beberapa dokumen tadi. You know what that is? English. How to speak English properly, you know? You guys need to prepare. In order to pass the interview, you guys have to know how to speak English properly. Karena interviewnya nanti otomatis memberikan pertanyaan seputar
job desk dari pekerjaan yang akan kita lamar, dan tentunya mereka menggunakan English. Gak mungkin mereka menggunakan bahasa isyarat. Come on man, the fuck. You have to know how to speak English. That's number one. And before you go into the process of the interview, you have to pick the right agency. Jadi banyak sekali agen-agen lokal yang ada di Bali ataupun di Jakarta. Contohnya seperti CTI, Alfa Maksasai, ada Ratu Oceana, ada SBI, ada EBU, banyak sekali. Nanti kita akan bahas agensi-agensi ini pada segmen video berikutnya. So stay tuned, don't go anywhere. Don't forget to hit and smash the subscribe button. Silahkan di subscribe buttonnya, support channel ini supaya sama semangat gitu buat video. Kalian juga dapat berikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar seputar pertanyaan tentang kapal pesiar atau video apa, konten-konten apa yang harus saya buat atau yang pengen kalian tonton berikutnya. Nanti ke proses, tapi kita perlu kerjasama. Caranya gimana? Kalian subscribe saya buat video, kalian support ya saya makin semangat juga buat videonya. So what are you waiting for? Klik the subscribe button, leave a comment down below, and forget to click the thumbs up if you like this video. Back to business. Kalau membahas tentang proses kerja di kapal pesiar itu banyak banget poin-poin pentingnya, tapi kita mulai dari poin tadi, proses dokumen, dan poin kedua yaitu proses interview. But in order to pass the interview, kita harus prepare apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti proses interview. Tadi saya sudah bilang, pertama, garis bawahi, first thing first, you have to know how to speak English properly. Karena interviewnya nanti, interview kita bukan menggunakan bahasa isyarat. Hello, of course mereka menggunakan English ya. Jadi jangan lupa prepare, yang minimal tahu basicnya, minimal tahu job desk ya untuk departemen yang pengen dilamar kerja di kapal pesiar gitu. Kuasai dulu ya, prepare, pelajari dulu sebelum mengikuti proses interview. Dan di proses interview sendiri ada tahapannya. Pertama, proses interview tahap pertama itu harus mengikuti interview dengan agen lokal. Tadi sudah kita mention agensinya Alfa Maksasai, CTI, EBU, ada Ratu Oceana, ada SBI, banyak sekali agensi yang kalian bisa pilih dan itu terpercaya dan dapat kalian cek di sosial media baik di Instagram. Nanti kalian dapat komen di bawah, saya juga bakal share nanti nama-nama agensi. Di proses interview agen lokal juga ada tahapannya. Nah, yang semakin menarik. Jadi harus bersabar mengikuti proses itu ya. In order to accomplish a great thing, you have to be patient. Ketika interview di agensi, pertama prosesnya yaitu ngecekan dokumen. Tadi sudah kita mention dari awal, untuk dokumen-dokumen yang diperlukan ketika mengikuti proses interview. Yang pertama satu, buat paspor dulu, CV jangan lupa, itu juga sangat penting. Kemudian pengalaman kerja, sertifikat pengalaman kerja itu jangan lupa, minimal 1 tahun di hotel berbintang itu pengalaman kerja. Dan setelah itu ada Simenbook, ada Basic Safety Training, CCM, SAT. Tapi ada beberapa agensi yang hanya memerlukan 1 paspor sama sertifikat pengalaman kerja. Tapi ada baiknya ketika kalian dapat memproses dokumen-dokumen yang sudah saya mention tadi sebelum mengikuti proses interview. Jadi untuk tahap berikutnya nanti lebih gampang, gak makan waktu lebih lama gitu. Siapin aja dulu dokumen tadi. Ulang sekali lagi, pertama paspor, Simenbook, buku pelaut, Basic Safety Training. Nah, dan dokumen-dokumennya dapat kalian buat di agensi nanti bakal saya mention dan kita bakal bahas juga di segmen berikutnya, karena videonya kalau kita buat dari awal proses sampai akhir itu panjang banget ya. Saya usahakan videonya nggak lebih dari 8-10 menit lah ya estimasi waktunya untuk satu video. Jadi kita fokus bahas satu segmen video itu satu proses, baik itu dokumen, interview dan lain sebagainya. Nanti kita bahas secara spesifik lagi itu untuk segmen video berikutnya. So stay tune, jangan lupa di subscribe ya. Nah, nanti ada tahapan-tahapannya, jadi ada polanya gitu. Untuk mengikuti pola dan tahapan-tahapan itu, jadi harus nonton videonya dari proses awal supaya kalian paham, jangan sampai salah paham gitu. Caranya gampang banget, subscribe dulu, berikan komen kalian yang positif, like dan share juga video ini, karena saya pengen memberikan informasi yang semoga membantu dan juga menginspirasi rekan-rekan, teman-teman yang pengen bekerja atau berkarir di kapal pesiar. Nanti saya juga bakal bahas benefit, keuntungan, kelebihan, positif, negatifnya kerja di kapal pesiar. Ya, nanti kita bahas di segmen video berikutnya. Well, back to the business. Setelah pengecekan dokumen di proses interview, nah ada proses screening. Nah, screening itu kalian juga harus berpenampilan rapi gitu ya, grooming gitu ya. Dari bawah sampai atas menggunakan sepatu pantofel kayak gitu, celana formal lah gitu ya, baju
putih kerah gitu dengan menggunakan dasi tentunya. Dan silakan kalian rapikan wajah kalian, yang kumisan dicukur dulu, yang berewokan dicukur juga, bersihin semuanya. Dan usahakan style rambut kalian juga harus rapi ya, layaknya seorang officer lah gitu, karyawan atau staf kantoran gitu, harus rapi, karena itu juga menjadi penilaian penting ketika mengikuti proses interview agen lokal. Setelah lolos interview agen lokal, kalian akan mengikuti proses interview berikutnya, yakni proses interview dengan user kapal pesiar. Siapa itu user kapal pesiar? User itu yang akan menentukan kalian akan lolos masuk di departemen mana, kapan kalian mulai sign on gitu. Nah, user ini yang menentukan gitu. Jadi ada proses tahapannya. Nggak datang, cek dokumen, lolos interview, langsung buat dokumen, langsung naik kapal, enggak. Jadi banyak sekali proses yang kita harus ikuti, harus sabar. Setelah kalian dinyatakan lulus interview oleh user, proses berikutnya medical. Flashback ya, dari awal dokumen, interview, medical. Poin yang ketiga ini medical. Jadi untuk medical kapal pesiar itu sendiri ada 2 tempatnya ya, hospital yang standar internasional, yakni di Shillong Hospital Bali. Ya, bagi rekan-rekan yang berdomisili atau tinggal di Lombok, ada Shillong Hospital di Lombok. Tapi kerjasamanya itu belum ada dengan perusahaan kapal pesiar. Jadi kita harus ke Bali atau ke Jakarta. Jadi medicalnya harus ke Bali, Shillong Hospital kalau nggak salah di alamannya di Jalan Sunset Road ya, Seminyak. Nah, kalian dapat cek di Google Maps ya, come on. Dengan gadget kita masuk ke sini sekarang 2022, masing-masing punya budget, tinggal dicek Google Map ya, Shillong Hospital kita. Dan di medical sendiri ada banyak sekali proses, tapi gambarnya satu sebelum kita bahas nanti di segmen episode video berikutnya. Medical itu ada beberapa dokumen juga yang sangat penting sebelum menuju ke hospital, Shillong Hospital. Jadi kita harus membawa surat pengantar dari agensi tempat kita interview tadi. Jadi harus ada surat pengantarnya, dan surat pengantarnya itu harus kita bawa H+1. Jadi sehari setelah kita mendapatkan surat pengantar itu, misalkan Senin, jadi Selasa baru kita ke hospitalnya untuk medical check up. Dan ada beberapa agensi yang free, nggak harus bayar untuk medical check up ya. Ada juga yang bayar gitu. Dan makanya harus pintar-pintar milih agensi yang free tiket, free medical, free visa, ataupun bayar visa tapi nanti dirembes ketika sign on board itu di kontrak pertama ya. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya itu. Tapi poin balik lagi kita ke medical. Nah, di medical ini setelah mendapatkan surat pengantar tadi, setelah mendapatkan surat pengantar dari agensi, sehari setelahnya baru kita ke Shillong Hospital. Tadi sudah kita mention dari awal. Dan sebelum medical check up, jadi ada beberapa dokumen penting juga yang harus dibawa. 1, scan fotokopi paspor, kemudian foto 3x4, 1 lembar aja. KTP jangan lupa, identitas itu kalian bawa semua dari dalam satu map atau satu cover yang sama. Jadi satuin aja semua dokumen penting itu. Jadi ketika kalian membutuhkan, atau kalian scan dulu atau fotokopi. Jadi nanti ketika kalian membutuhkan, jadi kalian nggak perlu capek-capek bolak-balik keluar hostel, masuk lagi, ini kurang, itu kurang, nyari tempat print atau cari tempat fotokopi itu. Jadi siapin aja dari awal semua dokumen tadi, fotokopi paspor, KTP, foto 3x4, backgroundnya bebas, biru, merah, ataupun hitam putih untuk keperluan medikal. Dan ada beberapa vaksin. Nah, di medical check up ini ada beberapa vaksin yang dibutuhkan seperti yellow fever, hepatitis A itu vaksin hepatitis A, ada juga vaksin TD, ada juga vaksin MMR. Nah, di mana cara mendapatkan beberapa vaksin tadi nanti kita bahas di segmen video berikutnya. Kita fokus ke 4 poin dulu proses bagaimana cara untuk mendapatkan peluang kerja di kapal pesiar ya. Balik lagi kita fokus ke medical. Nah, itu beberapa dokumen yang perlu dibawa ketika medical check up di Shillong Hospital. Nah, nanti akan saya bahas juga dari awal masuk, ambil nomor antrian, tadi sudah beberapa dokumen perlu disiapkan juga. Dan apa saja bakal dicek di medical check up itu nanti kita bahas di segmen medical check up kerja di kapal pesiar. Next, last but not least, visa. Jangan lupa untuk kalian yang mendapatkan itinerary di Port US, taruhlah di Vancouver, Kanada, terus kalian sailing ke Alaska gitu kan, itu otomatis semua kalian akan memasuki otoritas USA ya, otoriti atau kawasan Amerika. In order to pass the border of the America United States, you guys have to
offering your US visa. Nah, bagaimana proses US visa ini nanti kita bahas di segmen berikutnya. Oke.